Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Oke, kita kemarin bahas tentang bagaimana memanfaatkan waktu dalam satu hari satu malam yang oleh Allah itu diberikan ada panduan ya, ada guidance atau panduan di mana kita mengisi perjalanan waktu dalam setiap hari 24 jam itu dengan amalan atau dengan ibadah yang punya nilai kebaikannya, yang diberi keutamaan, diberikan kelebihan oleh Allah. Ya intinya kalau bagi seorang mukmin itu setiap waktu itu seharusnya diberikan pemaknaan ya, diberikan nilai, diberikan kemanfaatan terhadap proses waktu itu. Karena waktu itu begitu sangat terbatas ya. Jadi kalau dalam bahasa agama namanya ajal. Ajal itu batas waktu. Tapi ajal itu yang tahu hanya Allah. Batas waktu yang disiapkan untuk setiap orang, yang tahu jatahnya itu Allah. Maka ketika ada jatah itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan kebaikan. Kebaikan itu bisa apa saja, ya. Bisa dalam bentuk ibadah yang makhdhah. Ibadah makhdhah itu berarti ibadah yang memang sudah ditentukan jenis ibadahnya. Itu namanya ibadah makhdhah ya. Ibadah murni. Aturan, caranya, waktunya, lalu apa yang harus dilakukan. Ketika ibadah itu sudah dipaket secara detail seperti itu, maka ibadah itu kategorinya namanya ibadah makhdhah. Apa namanya? Ibadah makhdhah itu. Atau yang kedua bisa kita isi dengan ibadah yang ghairu makhdhah. Yang ghairu makhdhah itu ibadah yang tidak ditentukan secara detail oleh Gusti Allah, terutama yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang menjadi pilihan kita, yang sifatnya adalah mubahat. Mubahat itu sesuatu yang boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan, pilihan ya. Nah yang sifatnya mubahat ini juga bisa menjadi ibadah gitu ya. Nyambut gawe, tidur, bahkan makan ya. Semua yang sifatnya mubahat, yang bersifat pilihan, yang memang tidak ditentukan, masuk, tarik keluar ya, tarik keluar, gitu. Yang bersifat pilihan, itu bisa menjadi ibadat. Bisa menjadi apa? Ibadat itu. Al-mubahat itu bisa menjadi ibadatun. Tapi di sana bin niyati, apa? Bin niyati. Bin niyati itu artinya dengan niat itu. Ya orang ma'am itu kan mubahat ya. Nyambut gawe itu pilihan, bentuknya profesi istilahnya. Dia bisa menjadi ibadat kalau diniati, dimotivasi ya. Dorongan melakukannya itu betul-betul karena Allah itu. Jadi karena Allahnya itu sesungguhnya yang menjadikan sesuatu punya nilai, punya ibadah itu. Nah itu yang saya katakan, seorang mukmin itu dalam 24 jam waktu yang tersedia itu sesungguhnya bisa diisi dengan ibadah. Kamu tidur pun kita itu bisa menjadi ibadah juga gitu ya. Ketika kita tidurnya itu didorong oleh motivasi karena
mensyukuri nikmat Allah, karena supaya nanti bisa punya kekuatan, punya kesehatan gitu ya, yang nanti semua yang diberi Allah itu digunakan untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah itu. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, tetapi Gusti Allah itu juga memberikan motivasi gitu ya. Makanya dalam setiap waktu itu ada amalan tertentu yang dimotivasikan. Dalam rangka apa? Tanawu'ul ibadah atau tanawu'ul amal, macam-macamnya ibadah yang atau doa yang berbeda itu dalam setiap waktu. Pagi sebaiknya kamu ini, meskipun itu boleh memilih apa saja ya. Anda kita bisa memilih apa saja ibadah, penting ibadah. Tapi Allah memberikan semacam variasi lah gitu ya, supaya kita terus termotivasi. Yang kedua supaya tidak ada apa ya, bosanan, mulul, bosanan. Karena tidak boleh seorang mukmin itu bosan untuk terus berdekatan dengan Allah, itu tidak boleh. Maka Allah lalu bikin variasi. Ya ora salat, ya ono Quran, ya ono istighfar. Ya doa itu juga macam-macam, doanya itu ada yang begini, ada yang begini, waktunya juga begitu gitu ya. Itu cara Allah, karena memang manusia diciptakan ada potensi, ada fitrahnya, dia ada perasaan bosan dalam satu hal itu ya. Nah, di situ sesungguhnya lalu Allah memberikan pilihan-pilihan bentuk macam bacaan dan sebagainya itu. Sehingga tidak perlu dibandingkan kalau menurut saya. Artinya, ya masing-masing waktu punya keutamaan amal yang ditentukan oleh Allah. Ada amal yang kita bebas dan tetap dinilai baik oleh Allah, tapi ada amalan tertentu yang kita memang dimotivasi untuk berbuat itu. Ya contoh, ketika malam hari amalannya kalau habis tidur bangun tahajud gitu ya. Ketika pagi hari kita mau kerja, kita ada duha gitu ya. Ya. Bentuknya sudah berbeda. Caranya berbeda. Allah memberikan motivasi dan itu kontekstual banget kan gitu ya. Kontekstual artinya bentuk amalan itu cocok gitu karo ritme waktu, perputaran waktu yang kita lakukan. Kalau pagi disuruh duha karena kita mau kerja. Ya, kita mau melakukan pilihan hidup ya sebagai profesi itu. Kita awali dengan kita mendekatkan kepada Allah, duha, doa. Itu kira-kira kalau difilosofikan begitulah gitu ya. Jadi sekali lagi 24 jam yang disediakan oleh Allah untuk kehidupan kita itu bagi seorang mukmin diusahakan untuk sebuah kebaikan. Ya, masak, ngeramut bojo, ngeramut anak itu juga menjadi bagian dari ibadah itu sendiri ya. Oke, itu yang kita bahas kemarin di kitab Tanwirul Qulub itu. Sekarang kita kembali ke kitab Mau'izatul Mu'minin untuk bicara tentang membangun hubungan sosial berdasarkan prinsip al-ulfah wal-ukhuwah was-sukhbah wal-mu'asyarah. Fi asnafil khalq. Ma'a asnafil khalq. Kitab Adabil Ulfah, ini kitabnya. Kitab menjelaskan adab. Adab itu etikanya ya, panduannya. Al-ulfati ulfah. Ulfah itu kasih sayang. Wal-ukhuwati lan membangun persaudaraan. Wasukhbah membangun pertemanan. Jadi ternyata dalam pola interaksi atau hubungan antar sesama manusia itu ada beberapa tingkatan situasi atau apa ya, kondisi hubungan lah gitu ya. Yang dalam bahasa agama itu disebut dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya adalah membangun hubungan yang baik. Ada istilah ulfah, ada istilah ukhuwah, ada istilah sukhbah. Lalu ada istilah mu'asyarah. Mu'asyarah. Was-sukhbati wal mu'asyarati lan mu'asyarah. Mu'asyarah itu berhubungan, bergaul gitu ya, muasyarah. Ma'asnafil khalqi bersama macam-macamnya makhluk. Jadi ini bukan hanya konteks manusia tapi juga konteks semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu ada adabnya.
bagaimana kita membangun interaksi ya, interaksi dengan alam, dengan lingkungan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan gitu ya, dengan macam alam semesta yang ada, tentu termasuk dengan manusia. Itu bagaimana? Karena fokus penciptaan Allah itu kan manusia. Ya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu memang oleh Allah dikehendaki untuk memfasilitasi terhadap penciptaan manusia itu. Ya. Nah, dalam Quran dikatakan huwallazi khalaqalakum. Khalaqalakum itu artinya Allah zat yang menciptakan lakum untuk kamu semua manusia. Ma fil ardi jami'a, semua apa yang ada di bumi ini diciptakan untuk kamu, lakum untuk kamu semua. Jadi Allah menciptakan malaikat, malaikat itu juga untuk manusia. Ya. Allah menciptakan air, air itu untuk manusia. Menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk siapa? Manusia, karena fokusnya itu manusia. Nah, manusia ini yang menjadi fokus dengan semua fasilitas. Diberi akal, dia diberikan Al-Quran, diberi Rasul, diberi aturan gitu ya. Yang lalu kemudian harus mempertanggungjawabkan atas fasilitas itu. Jadi gampangannya manusia diciptakan oleh Allah dengan karakteristik, dengan watak, dengan fitrah, dengan unsur, dimensi yang berbeda dengan makhluk yang lain, yang memang sejak penciptaannya itu diciptakan dalam rangka menjadi makhluk Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, liya'buduni khalifatullah fil ardi, gitu ya, fokusnya itu di sana. Untuk menjadi Abdullah, lalu yang kedua juga untuk menjadi khalifatullah, mandataris. Saya menerjemahkannya khalifah itu mandataris ya, yang diberi mandat, diberi tugas oleh Allah itu. Jadi apa tuh sakjane dadi manusia ya? Enak dadi kucing ya. Kucing itu selesai, gak susah-susah ngaji, gak susah golek duit. Ya semeteng ya meteng, mari ngono babaran wis ditinggalno, ya mana is mana gitu ya. Ya, selesai. Paham ya? Kambing itu jauh lebih enak sesungguhnya. Kucing itu makan apa saja juga tidak pernah sakit perutnya. Ya, kita makan kan ribut. Jadi manusia ini kan repot. Makan harus pakai ini. Sudah ada ini, kepinginnya begini gitu ya. Karena ada keinginan. Kucing tidak ada keinginan, dia jibilah. Ya, jibilah itu memang naluri watak yang menempel gitu saja sudah. Ya sungguh gitu ya. Bukan keinginan. Malaikat pun tidak punya keinginan kok. Setelannya itu sudah standar, apa istilahnya? Sudah pakem. Is pakem ya sungguh tidak bisa kucing itu ditambah dari itu. Melebihi dari itu ya paling banter seputar jibilahnya itulah. Seputar naluri atau apa istilah kalau kan tidak ada karakter ya. Insting ya. Insting yang ditempelkan di dalam itu. Jibilah. Paling ada itu ya. Ya butuh makan ya dia makan gitu ya. Tapi kekuatannya setelannya begitu itu. Dia malam hari jalan, dia gak takut kucing. Awamu, wedi gak? Nah, metu ya wedi karo gendruwo ya. Karena kita punya diciptakan ada takut gitu ya. Kudanan pilek. Kucing kudanan gak pilek. Ya sudah, cuek saja. Ribet dia aja nih. Ribet di menusuk karo kucing. Ribet menusuknya apa kucing? Ribet menusuknya. Sono ngene kudu ngene ana ngene. Nah, karena begitu rumitnya penciptaan manusia itu, lalu Allah memang memfasilitasi itu. Disitulah lalu Allah mengadakan penilaian. Ya wis, tak kayak kabeh loh ya, sakit tak nilai. Kamu ngerti gak mengenai aku gitu ya. Jadi semua sudah diciptakan, sudah tahu bahwa Allah itu zat yang menciptakan. Kucing itu tahu bahwa Allah itu zat yang menciptakan dengan caranya. Batu itu tahu bahwa Allah itu zat yang mencipta. Manusia ini yang pada posisi antara tahu dan tidak tahu. Gelem ngerti apa gak gelem ngerti, ya, bodoh tenanan apa bodoh nih. Maka dia lalu disitulah penilaian itu seberapa. Gitu. Ini saya katakan aja enak-enak anda di menungso ya. Jangan dilihat bahwa ya kita memang diciptakan mulia. Kemuliaan itu membawa konsekuensi yang begitu rumit tadi itu, gitu ya. Begitu rumit itu.
Itu makanya harus banyak belajar untuk menjadi manusia itu dalam semua aspeknya, supaya tidak gagal menjadi manusia yang gagal, yang tidak paham tentang kehidupannya itu. Oke ya, tapi nggak usah disesali ya, nggak usah disesali. Jadi yang harus dilakukan adalah menyempurnakan diri, terus memperbaiki, mengilmoni, terus saling, nah itulah, saling mengingatkan gitu ya. Wah, ini pengen delok wong macam-macam ya, betul nih delok wong kok macam-macam ya modelnya ya. Delok no TV aja sudah karuan. Ya. Oke, maka dalam pola interaksi tadi saya katakan, menurut para ulama itu dibagi ada al-ulfah. Ulfah itu lebih bentuk kasih sayang. Jadi Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmati Allah itu begitu luas. Setetes dari rahmatnya Allah yang sekian kali lipat itu lalu diberikan kepada semua makhluknya termasuk kepada manusia. Sehingga kalau dibandingkan kasih sayang Allah, kasih sayang seorang manusia, seorang ayah pun yang paling besar kepada anak itu gak ono sak tetes kecilnya yang dimiliki kasih sayang Gusti Allah itu. Cuy gedean Gusti Allah sayangnya kepada manusia ini. Cuman sing disayang itu kayak sing gak ngerti ya, bahwa dia disayang. Ini sini geremeng aja. Kurang iki geremeng, kurang ini geremeng. Ya. Nah, ulfa itu bangunan hati ke hati, kasih sayang. Karena orang kasih sayang itu karena ada kepentingan juga ya. Yang saya katakan pola hubungan yang dibangun berdasarkan hitung-hitungan secara hukum sosial ya. Itu nanti bukan ulfah kalau itu. Bukan ulfah. Pokoknya ketika kita berbicara persatuan, memperkuat persatuan, maka harus membangun mindset pemahaman tentang makna kemanusiaan itu secara keseluruhan. Kalau itu tidak kita bangun dulu, makna kemanusiaan itu sendiri, pemahaman kepada kemanusiaan, maka ngomong kosong. Omong kosong kalau kita berbicara tentang persatuan itu. Yang isinya caci maki terus, isinya merasa dirinya paling baik, gitu loh ya. Orang seperti ini, karena nggak paham tentang manusia itu siapa, tentang dirinya itu siapa, tentang menungso itu opo, tentang positioningnya dia itu apa, gitu ya. Pasti ada kegagalan di situ. Kalau hanya karena persoalan nafsu, bukan pemahaman, itu bisa gampang dikendalikan. Paham ya, tapi mungkin ada dorongan nafsu, lalu dia mencoba untuk keluar dari pemahaman itu karena nafsunya. Itu cepat balik. Tapi kalau tidak paham sama sekali, atau dia kurang pahamnya, itu yang menjadikan mindsetnya akan keluar dari pola interaksi atau hubungan yang semestinya sebagai manusia itu. Contoh ya, kita seorang muslim, ada orang non-muslim. Positioning orang itu kayak apa sih? Kalau kita paham bahwa namanya iman dan hidayah itu milik Allah, bukan kita yang menentukan, maka kita tidak perlu membenci terhadap seseorang itu. Tidak perlu. Yang kita lakukan apa posisi kita? Ya kita terus berusaha mendoakan, mengajari, memahamkan, gitu kan? Paham ya? Membencinya tentu tidak boleh. Nah, nek paham ngono kan kita tidak perlu gegeran. Umpamanya sesama muslim hanya karena beda partai politik, beda pilihan presiden, umpamanya, ya toh. Karena dia tidak memahami, gitu ya. Sehingga saya katakan penting tidak memahami, menungso memahami manusia itu penting tidak? Sangat penting, itu dulu seharusnya. Kalau basisnya itu selesai, maka membangun ini selesai. Ini perlu ya, kuliah khusus, mata pelajaran memahami manusia. Gitu. Wah, kamari-mari itu ya. Tobowo itu kalau dianukan. Sak kitab gimana? Kitab sak tumpuk-tumpuk itu aja ini ya memahami manusia itu. Jadi tambah gak paham, tidak ngaji suwi-suwi teman. Ngantuk teman. Oke, ukhuwah. Yang kedua ada ulfa, ada ukhuwah. Kalau ukhuwah itu persaudaraan. Dia muncul karena ada hubungan-hubungan tertentu, ukhuwah. Saudara, paham ya?
Karena podo Islami saudara, karena sama-sama satu nasab akan muncul namanya persaudaraan karena nasab itu ukhuwah. Karena sama-sama satu negara bisa munculkan pola hubungan yang disebut dengan ukhuwah tadi ini. Wasuhbah berteman. Kalau berteman ya bisa kita gambarkan ya konco gitu ya. Dan nanti ada kriteria juga tingkatannya. Makanya kalau dalam agama nanti as-suhbah itu kalau bisa ya lillah. Ya, lillah tadi. Berteman itu harus karena Allah. Kalau bertemannya itu karena kepentingan, sekali lagi, berarti di situ karena nafsu sudah. Karena kepentingan. Maka itu biasanya tidak langgeng. Manusia itu kan diciptakan dengan butuh teman, ya, butuh konco, as-suhbah tadi. Dibangun atas dasar tadi ulfah, ukhuwah, gitu. Nabi itu membangun hubungan kemasyarakatan itu interaksinya dibangun dengan istilah sahabat. Sahabat. Pengertian sahabat itu kan interaksinya sejajar ya. Ya. Sahabat itu dia akan menyertai, dia akan terus menjaga gitu ya, sahabat. Ya kalau kita berdoa itu ya Allah jadikanlah teman saya ini menjadi sahabat saya seperti halnya Nabi menciptakan persahabatan dengan para sahabatnya. Ij'al suhbatana kasuhbati ashabi rasulik. Ya Allah jadikan pertemanan kami ini sebagaimana engkau menjadikan pertemanan para sahabat Nabi dengan kanjeng Nabi. Lillah. Kok turun di traktir, oh ini koncoku iki. Traktir ya. Ini gak tahu traktir guys, gak dikonco itu suhbahnya bertemannya karena pertraktiran ya, karena pertraktiran. Kita membayangkan kalau itu bisa dibangun dalam mindset setiap orang kan, nggak perlu ada orang tawuran, gegeran, perang, barang itu loh maksudku itu. Tapi ya tidak mungkin lah gitu ya, dunia ini tidak mungkin karena tidak semua orang bisa difahamkan dengan pengertian yang sama. Tapi kan kewajiban kita terus memahamkan itu. Makanya nanti ada penyakit hati yang merusak terhadap pola interaksi itu. Hasud, riya, macam-macam kiber, sombong. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang menjadi penutup apa istilah, yang merusak gitu ya. Yang menjadikan pola hubungan tadi ini, as-subah ukhuwah itu bisa menjadi hilang. Makanya dari dalam dihapuskan dulu. Wis, ojo sombong. Ojo ngerasa paling pinter, ojo diri ya, ojo duwe hasud, ojo duwe sifat ujub, dirinya paling hebat dan seterusnya gitu. Kalau itu selesai, maka akan muncul tadi hubungan itu baik gitu. Tapi kalau di dalam hati kita ini masih punya penyakit-penyakit tadi itu, maka yang keluar ya tidak bisa secara tulus itu gitu ya. Tidak boleh ada tomak, tidak boleh ada bakhil, tidak boleh ada ini macam-macam itu tadi. Hingga hubungannya itu seimbang. Oke, wal mu'asyarah. Kalau mu'asyarah itu hubungan yang sifatnya kontinu ya. Kita mu'asyarah bil ma'ruf, namanya kalau dalam hubungan keluarga itu biasanya penyebutannya mu'asyarah. Pola hubungan kasih sayang yang dibangun atas dasar kesamaan, mu'asyarah, hubungan dalam keluarga itu. Ma'asrafil khalqi, bersama banyaknya makhluk itu. Oke. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Iya mas. Iya. Ini berkaitan dengan membangun kehidupan sosial melalui ukhuwah as-suhbah asyarah. Kita mengetahui semua bahwasanya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Terus kemudian Allah juga menciptakan seluruh manusia dengan beragam untuk menjaga kesatuan dan kesatuan yang beragam. Nah, berkaitan pun demikian dengan agama, suku dan lain sebagainya. Nah, apakah
kita diciptakan umat muslim, terus kemudian dengan agama-agama yang lain, tujuannya itu kan memang untuk beribadah kepada Allah. Beribadah yang seperti jasbundi, apakah harus seperti muslim? Nah, kalau memang harus semua seperti muslim, apakah Allah mengapa kok menciptakan yang beragam kan? Ada agama-agama lain, kepercayaan lain seperti itu kan? Iya. Jadi prinsip dasarnya begini, Allah itu memberikan pedoman namanya syariat ya. Namanya apa? Syariat. Lalu juga memberikan akal. Akal ini untuk membuat sebuah pilihan, memahami dan memilih syariat itu. Diberikan hati, hati ini untuk difungsikan setelah memahami, meyakini, dan lalu kemudian membenarkan, mengikuti, yang itu namanya iman itu ya. Jadi tidak semua kehidupan kita ini dalam posisi dipaksakan bahwa kamu harus ini itu karena aku sih maksa Gusti Allah, kamu muslim, non muslim, kamu kaya, kamu miskin, itu karena saya yang menentukan, tidak. Kamu bodoh, kamu pinter, itu kabeh teko Gusti Allah, tidak. Jadi Allah memberikan kepada manusia sebuah pilihan di dalam hidup melalui akalnya ini. Tetapi Allah memandu itu berarti memaksakan ya. Kalau dibikin panduan, aturan, syariat itu berarti dipaksakan karena ini yang tidak diketahui oleh akal. Kamu kudu ini, ben kamu gak salah. Selebihnya ya wis kamu pilih. Karena kamu gelem apa gak memenuhi ini, gitu lah ya. Jadi pola kasab kalau dalam teori akidah itu, pola ikhtiar yang dilakukan manusia ini adalah ikhtiar. Kenapa? Semua yang menentukan Allah kok lalu Allah juga akan menilai dan menghukum itu. Penilaian itu atas terhadap sebuah pilihan. Paham ya? Kenapa? Ya karena manusia diberi akal. Paham ya? Tidak semua yang kita lakukan itu lalu kemudian pada posisi di mana hanya Allah, saya katakan, hanya Allah yang menentukan, tidak. Karena kita oleh Allah diberikan hak ikhtiar. Ya kabeh ujungnya dari Allah, tapi kita kan diberi hak ikhtiar. Saya untuk meletakkan ini, saya letakkan di sini apa di sini, ini saya menunggu takdir dari Allah atau pilihan saya. Kalau saya letakkan di sini atau di sini, ini menunggu takdirnya Gusti Allah atau ini pilihan saya? Pilihan saya. Nah, pilihan ini yang dinilai. Nah, Allah supaya manusia gak salah pilih, dikai syariat. Kok dia gak gelem pahami syariat, gak gelem itu syariat, itulah yang lalu jadi penilaian. Kon berarti ndablek. Wis trono kono tak kandhani gak oleh kok lakoni. Gitu lah ya. Pendablekannya itu yang lalu dapat nilai jelek. Tapi kalau dia, oh iki aku Gusti Allah gak oleh kiai, aku tak patuh, ini Gusti Allah aku patuh. Aku iman iki. Ini bagus, apik. Aslinya mek ngono tok. Hidup ini kita diberikan hak untuk pilihan, meskipun nanti yang menentukan Allah itu. Paham ya? Diberikan hak untuk pilihan. Maka di tengah pilihan yang disebut ikhtiariyah, yang disebut dengan kasbiyah, kasab itu, wilayah usaha kita, itulah yang lalu ada penilaian tadi itu. Sehingga tidak bisa dia mengatakan, loh kabeh aku jelek kan ya kersane jenengan. Iya, tapi aku kan tak kayak akal. Wis tak kon milih. Kon jek penting pilih iku wae gitu loh ya. Maka orang tetap harus berusaha untuk mencari, memilih sesuatu yang benar, ukurannya syariat tadi itu. Paham ya? Di situ pilihannya itu. Nah, kenapa Allah menciptakan adanya banyak perbedaan? Itu tadi, perbedaan itu muncul karena manusia tiga iya, Pak. Tiga akal tadi itu, lalu munculkan kreativitas. Ada kreativitas yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Termasuk dalam pilihan agama, pilihan Tuhan. Dia memaksakan memilih sesuatu di luar dari yang sudah ditentukan. Allah menentukan, Tuhan itu Allah. Kamu harus iman itu, karena manusia tidak bisa akalnya ini, gitu ya. Tapi dia memaksakan dengan akalnya, enggak. Tuhan itu matahari kok, gitu ya. Maka muncul matahari itu sebagai Tuhannya, Majusi. Api ya, kalau api itu Majusi. Sintu, agama Sintu, menyembah apa? Matahari itu. Ya ada dia, oh iki api ini yang menjadi kehidupan saya, karena saya setiap makan harus pakai api, kalau tidak ada api saya tidak bisa hidup. Tapi kan akalnya itu nggak jangkep kan? Apa iya dengan api saja kan gitu toh?
Oh kalau begitu ya sudah, ada Tuhan yang maha segalanya, itu Allah. Oh gak ketok, ya tidak selamanya. Yang ada itu mesti kelihatan. Ya. Lalu disitulah muncullah keyakinan itu. Jadi sekali lagi, perbedaan yang muncul itu sesungguhnya adalah bagian dari sebuah pilihan. Kalau dia memilih sesuatu yang baik, makanya dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalimatnya itu choice. Apa choice itu? Iyalah, berarti betul saya. Takut salah soalnya. Pilihan waman syaa'a itu bareng sopo sa sing karep sapa man falyu'min. Beriman. Waman syaa'a barang siapa yang menghendaki falyakfur. Silakan. Allah. Musa saya beri akal kok. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nek khairan ya yarahu, syarran yarahu. Yara itu melihat. Pilihan kok itu. Tapi ada konsekuensi kan? Gitu lah ya. Itu dipahamkan. Ya sudah. Aku gak yakin kok, ya itu urusanmu. Apa gak yakin gitu. Ya. Tapi yang buat itu Gusti Allah, iya. Gusti Allah kan maha kuasa, maha punya hak itu. Ya, enggak apa-apa. Tapi kan kamu juga diberikan akal, diberikan pilihan. Maksud itu kok yang. Oke, ada? Ayo. Ayo, apa? Ya. Soal khalifatul fil ardi, untuk menjadi manusia yang baik itu kan harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya? Untuk konsep orang zuhud itu kan biasanya menjauhi segala perkara yang berkait dengan duniawi. Ya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kan mencontohkan antara akhirat dan dunia kan harus seimbang. Nah, untuk aplikasi zuhud yang baik itu seperti apa? Kau memahami zuhud itu apa? Memahami zuhud itu apa? Menyendiri, menghindarkan diri, ya, gak gelem ndelok TV, gak gelem sepeda motor, gak gelem mobil gitu ya, gak gelem maru, gak gelem ngopi, ya mate itu nanti ya. Zuhud itu urusan hati ya, kayak yang betul itu. Zuhud itu urusan hati, meskipun kita, Mas Bruce, kalau saya zuhud itu kamu di tengah pasar, nongkrong no pasar, tapi kamu hati ini tetap menurut Gusti Allah. Kalau kamu di tengah masjid, lalu kemudian hati menurut Gusti Allah, ya mestilah. Ora ono gangguan, ora ono apa-apa ya. Di tengah situasi yang memaksa Anda untuk berpaling Allah, tapi Anda tetap bersyukur Allah, itu namanya zuhud itu. Di tengah kemewahan yang kamu peroleh, zuhud itu tidak harus miskin. Dunia biarkan kalau Allah mengendaki kepada kamu, tapi kamu hati ini ojo nutunya itu. Nah hati ini gak nutunya, orang jaluk kayak no. Gusti Allah zakat kayak ya, ini perjuangan dikasih itu berarti hati ini gak nukono. Ini ngono Gusti Allah kabeh kok. Dia yakin betul itu. Jadi wong zuhud itu kayak wong keplek gitu jadinya itu. Keplek itu artinya dia kayak gak ngerti iki ngene sapa. Dia tahu bahwa secara fikih, secara hukum itu milik dia karena itu milik dia ya. Tapi dia melupakan bahwa dia itu memiliki itu karena dia yakin itu miliknya Gusti Allah. Jaluk seolah ngelakukan sedekah ya tak sedekahno wis itu. Ya kamu punya HP, ada temannya kok kepengin HP mau kayak wis. Sesuk ngrugoh tenanan ya. Itu zuhud yang tertinggi begitu. Wis gak kumantil blas atine nek donya. Gelisah ndak. Khawatir tidak. Apalagi ngerasa kehilangan kalau hilang ndak. Karena dia tahu semuanya milik siapa? Istri milik Allah, anak milik Allah, nyawanya pun milik Gusti Allah, wis ya. Sehingga tidak ada yang digelisahkan. Ya sudah, kalau memang Allah mengambil, pasti itu yang terbaik. Terus kan gopo, gitu loh ya. Nah, ngono iku kadang Gusti Allah malah ngekeki sembarang. Karena tahu wong iki orang kepingin apa-apa gitu. Dia hanya dilewati saja gitu jadinya itu. Tapi ini orang sudah menghitung, wah saya harus kayak iki nggonku. Biasanya malah gak dikai, biasanya lah ya. Tapi dikai tapi menjadi berat. Orang yang artinya kumantil nak dunia itu, kalaupun toh dia Allah dikasih, itu dia akan terbebani, gelisah, hatinya menjadi rapuh, kehilangan dikit dia sudah cengeng, bisa dia bunuh diri di tengah kekayaan, bisa kehilangan kendali jati dirinya, gitu ya.
Maka harus berusaha membangun tadi ini, keyakinan. Jadi zuhud tidak berarti kita menghindar, lalu mengurung diri, atau kita membuat batas, tidak. Zuhud yang sesungguhnya adalah tadi, ketika kamu bisa membersihkan hatimu dari segala hal yang masih wallah itu. Ya, masih Allah itu sesuatu yang selain Gusti Allah. Terus, dengan satu, ya tetap kita melakukan itu, tapi tidak kandil. Kamu punya ilmu, senang, alhamdulillah. Tapi ilmu ini siapa? Gusti Allah. Ya wes, kalau Gusti Allah, kita harus jaga untuk kebaikan. Itu saja sudah. Karena sewaktu-waktu Allah juga bisa mengambil ilmu itu. Gitu ya. Kita punya kedudukan, jabatan, sing dadekno mulya Gusti Allah, ta'izzu man tasya. Ya sudah. Nek Gusti Allah miliki, nek sewaktu diambil ya sudah. Nggak lalu ada power syndrome. Post power syndrome apa istilahnya, gak jadi jabatan lalu kemudian langsung stroke gitu ya, langsung gini-gini. Biasanya ngomongin ini terus kita tangan gini-gini gitu ya, karena dia merasa jabatan itu gone dia gitu. Makanya hidup yang paling tentrem, aman itu, damai itu apa? Jangan pernah merasa memiliki apapun terhadap sesuatu yang kamu cintai sekalipun. Istri dan anak itu paling kita cintai. Coba mencoba untuk melepaskan, ini bukan milik saya, anak saya ini milik Gusti Allah. Saya punya kewajiban menjaga. Enteng. Tapi kalau kamu merasa iki ngonku, ya abot. Tapi ngelakuin itu ya abot. Ngelakuin itu ya abot, ya setengah mati. Harus berlatih. Paham ya? Maka ngajiin juga begitu. Jangan terus ngaji tasawuf, mari ngono di sini wiritan tuh, masya Allah, astagfirullahaladzim, gitu ya. Ukuran takwa itu bukan di masjid loh ya. Ukuran takwa itu di tengah pasar, di tengah mall, di tengah pasar malam, perlu nanti ya toh. Di tengah kita punya duit banyak, jabatan, itu ukuran takwa itu. Nek wong gak gabel apa-apa terus kemudian dek khusuk ya mesti lah gak gabel apa-apa. Kan nanti ya wiritan tok ae. Coba nanti duwe mobil, duwe iki, so gak tetep ngono lah, itu zuhud Mas ya. Makanya durung iso zuhud di tengah sebuah kenikmatan pemberian ya, belajarlah zuhud di tengah kemiskinan dulu. Ya. Lebih gampang hasilnya gitu ya. Karena gangguannya ora akeh gitu. Jadi urusannya bukan pada kita punya apa atau kita dengan apa gitu. Makanya Kiai Hasyim itu tidak boleh. Kiai itu menghindarkan diri dari yang namanya kehidupan sosial, tidak boleh. Supaya gak kecampuran maksiat, dia itu rumah meneng, malah salah. Ya, malah salah. Tidak boleh. Karena dia punya kewajiban untuk melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Bukan orang yang baik kalau dia hanya baik untuk dirinya sendiri. Paham ya? Kalau baik untuk dirinya sendiri itu gampang kok. Nggak pernah dimusuhi orang, pasti wong seneng api awake dhewe. Tapi nek ngapi wong namanya muslihun, namanya apa? Muslih. Kalau soleh itu diri sendiri. Muslih itu yang punya resiko gitu ya. Makanya ganjarannya akeh. Ya. Nek wiritan itu kabeh iso, gak ono sing musuhi wong wiritan gak ganggu sapa-sapa ya. Tapi nek awakmu ngajari wong sing ngombe terus kamu apa? Kamu pidatui gitu, apalagi pidatui pakai mic gitu, kayak speaker, saudara-saudara. Ya ngamuk itu deh. Kalau yang namanya memperbaiki orang itu, makanya ganjarannya akeh gitu. Tidak boleh orang itu menghindarkan diri dari dunia, karena dunia diciptakan untuk manusia. Yang boleh adalah hati kita yang menghindar untuk tidak ta'alluq, tidak melekat, tidak tamaluk. Apalagi tamaluk itu menempel dengan dunia, itu tidak boleh. Orang seperti ini dia tidak pernah ada air mata ketika kehilangan hal yang bersifat duniawi. Dia hanya kehilangan air mata ketika tidak bisa duha, tidak bisa tahajud, ya, tidak bisa baca Quran. Pantang mengeluarkan air matanya karena kehilangan HP, kehilangan sepeda motor, gitu ya. Bahkan kehilangan anak sekalipun. Orang seperti itu. Bahkan kehilangan nyawanya sekalipun. Makanya ceritanya Ar-Rumi itu
ketika meninggal itu dia bilang sebelum meninggal kepada semua muridnya, santrinya, kalau saya meninggal kamu nanti harus berpesta. Oh, bisa berpesta bagaimana? Ya, nah kita kan pura-pura nangis paling enggak ya. Kita kan nangis kehilangan macam-macam ya, pastilah kehilangan, sedih orang kita cintai ini macam-macam. Rumi itu malah justru murid-muridnya disuruh pesta. Bukan pesta bagaimana? Loh kamu ini gimana? Saya akan bertemu kekasih saya. Kamu tidak suka saya ketemu kekasih saya? Siapa kekasihnya? Allah itu. Wah, jeru kan? Heroik ya kalau itu. Suruh berpesta. Makanya kan lalu ada tarian Rumi itu, sebenarnya itu mengiringi kematian Rumi. Kenapa? Karena dia bilang kepada murid-muridnya, kamu jangan tangisi saya, karena saya lagi senang ketemu dengan kekasih saya, gitu. Ya. Kalau orang pileknya bingung ya, kalau orang panas sih bingung, mati maksudnya gitu ya. Soalnya ya, ini dikasih Allah tenan apa orang ya kawan ini ya. Kalau ini kan yakin betul kekasih Allah gitu kan. Masa mungkin seorang kekasih takut ketemu dengan kekasihnya? Kira-kira pengen ketemu apa tidak? Bagaimana mungkin seorang kekasih lalu kemudian dia tidak mau bertemu dengan kekasihnya itu? Paham ya? Oh kita tambah ceru ya. Tambah ceru. Kak sampai sak mono sapi aslinya. Oh ya, itu zuhud karena kamu tadi tanya zuhud tadi ini ya. Yes, tambah ceru-ceru tambah kamu ngelolos nanti ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad